Tahukah kalian kota dengan julukan kota pelajar? Kota Yogyakarta dikenal oleh masyarakat sebagai kota pelajar. Terdapat beberapa alasan Yogyakarta disebut kota pelajar. Menurut beberapa sumber, kota Yogyakarta atau Jogja memiliki kampus terbanyak di Indonesia dengan fasilitas yang berkualitas sangat baik dan menghasilkan lulusan yang sangat kompeten. Kota ini juga menjadi kota yang sangat banyak dipilih oleh pelajar dari luar pulau. Tak hanya pelajar dari luar daerah di Indonesia, pelajar dari mancanegara juga memilih untuk belajar di Jogja. Kota Yogyakarta merupakan kota dari daerah istimewa Yogyakarta. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, barat, dan timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas sekitar 3.185,80 km persegi. Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kota Yogyakarta. Kota ini adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduknya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta sekitar 3.970.220 jiwa. Dengan mayoritas beragama Islam sekitar 85,97%. Suku asli dari daerah istimewa Yogyakarta adalah suku Jawa dan bahasa daerah yang dominan digunakan adalah bahasa Jawa dialek Jogja Solo. Perekonomian daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa sektor antara lain sektor investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Varian produk ekspor Yogyakarta andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil, dan mebel kayu. Sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan meliputi padi, kelapa, dan tebu. Sektor pertambangan meliputi pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin. Sektor perikanan dan sektor pariwisata. Sejarah Yogyakarta. Pulau Jawa dahulu merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda, yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia. Sisa-sisa fosil Homo erectus yang populer dijuluki si manusia Jawa ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Bengawan, Solo. Kerajaan Medang adalah kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Kerajaan Medang merupakan kerajaan Hindu dan memuja dewa Siwa. Kerajaan ini membangun beberapa candi Hindu di Jawa yang terletak di dataran tinggi Dieng. Membangun berbagai candi pada abad ke-9 seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Majapahit dan kekuasaannya mencapai puncak pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Kerajaan mengklaim kedaulatan atas seluruh kepulauan Indonesia. Pada akhir abad ke-16, perkembangan Islam telah melampaui Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di Jawa. Kemunculan kerajaan Islam di Jawa juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16 tumbuh menjadi kekuatan yang dominan dari bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Kesultanan Mataram merupakan negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda. Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda dengan status swap raja.
Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dengan diratifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti ini secara de jure menandai berakhirnya Mataram. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut dengan daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Paku Alaman. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo atau Saudara Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Adipati Pakualam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kesultanan tercantum dalam Stadsblad 1942 nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Stadsblad 1941 nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya atau susunan asli, wilayah, dan penduduknya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi wilayah negara Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 5 September 1945, Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 30 Oktober 1945. Pada 4 Januari 1946, situasi keamanan di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Jakarta diduduki oleh Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Mulai melakukan razia-razia dan penangkapan atas pejuang kemerdekaan Indonesia, sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Pemerintahan Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api. Setelah RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia, kedudukan Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 atau Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi daerah Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan daerah Kadipaten Pakualaman.
Pada setiap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dinyatakan keistimewaan Yogyakarta tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itulah ringkasan sejarah tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Yogyakarta. Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta atau Kota Jogja. Kota ini adalah kota kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam, dan merupakan kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut golong gilik adalah lambang berbentuk bulat atau golong dan silinder atau gilik yang terdiri dari lukisan bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan, tugu bersayap sebagai simbol peri kemanusiaan, sayap bagian dalam berjumlah 9 tertuju pada Hamengkubuwono 9 dan bagian luar berjumlah 8 tertuju pada Paku Alam 8, memiliki makna kepemimpinan, lingkaran merah putih untuk simbol kebangsaan, umpak dan lapi tatakan bunga teratai sebagai simbol kerakyatan. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur adalah bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur. Kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Glada, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Kompleks bangunan keraton berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan istana yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Sebagian kompleks keraton juga merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kesultanan Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, sumur gumilang, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Taman ini terletak di kota Yogyakarta. Jalan Maliboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Jalan Maliboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner khas Jogja. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain-lain. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan 3 jalan ini antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Benteng Radebur, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Candi Prambanan atau Candi Roro adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3
tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Candi ini terletak di Bukoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Situs Ratu Boko atau Istana Raja Baka adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau permukiman dan tempat tinggal raja. Ratu Boko diperkirakan sudah dipergunakan pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang atau masa Kerajaan Mataram Hindu. Situs ini terletak di Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut per 2010. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai wisata pantai, antara lain Pantai Parangtritis adalah pantai yang terletak di Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Pantai ini memiliki legenda yang melekat dengan Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Pantai Ngelambor adalah sebuah pantai eksotis yang terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Ngobaran adalah pantai yang terletak di gugusan laut pantai selatan, tepatnya di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, dan beberapa pantai lainnya. Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional yang terletak di Jawa bagian tengah. Secara administrasi kepemerintahan, wilayah Taman Nasional ini masuk ke dalam wilayah 2 provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tujuan pengelolaannya adalah melindungan bagi sumber-sumber air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan kabupaten atau kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Beberapa jenis endemik diantaranya adalah saninten, anggrek vanda tricolor, elang Jawa, dan macan tutul. Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinan. Semoga video ini memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.